Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Soleh dan Soleha? Sehat, ceria, dan bersemangat ya. Baik, hari ini kita kembali lagi belajar tematik subtema 2, manfaat energi. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, silahkan perhatikan video berikut ya. Baik, Ananda Soleh dan Soleha. Nah, hari ini kita ingin membahas tentang penemu listrik dan sejarah listrik. Nah, sejarah listrik ditemukan oleh orang Yunani kuno lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, sedangkan foto yang di atas adalah bapak penemu listrik, yaitu Michael Faraday atau dikenal sebagai bapak listrik. Nah, berkat para ilmuwan ini kita dapat merasakan yang namanya listrik. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, setelah Ananda mengetahui bapak penemu listrik, sekarang kita pindah ke manfaat macam-macam energi. Yang pertama, energi cahaya. Nah, energi cahaya menjadikan kita dapat melihat bumi menjadi terang pada siang hari karena cahaya matahari. Pada malam hari, bumi akan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari. Agar dapat melihat pada malam hari, kita menggunakan lampu, lilin, lentera, senter, atau obor sebagai sumber cahaya. Nah, energi cahaya juga dapat bermanfaat untuk tumbuhan, untuk membantu membuat makanan melalui proses fotosintesis, seperti pada gambar 2.2, yaitu air yang diserap oleh tumbuhan kemudian mengantarkan ke akar dan batang, kemudian melakukan proses ke daun sehingga daun tersebut mengeluarkan oksigen, dan cahaya matahari dan karbon dioksida masuk ke dalam atau diserap dalam tumbuhan tersebut. Nah, proses tersebut berlangsung setiap hari. Makanya kita itu dapat merasakan yang namanya udara segar, menghirup udara segar setiap paginya. Selanjutnya adalah energi panas. Energi panas ini berasal dari matahari yang dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Manfaat energi panas itu berbagai macam. Yang pertama itu menguapkan air sehingga pakaian basah yang dijemur menjadi kering. Kemudian menghangatkan ruangan, mengeringkan bahan makanan yang dijemur seperti ikan asin, padi yang dipanen, kopi, dan kerupuk. Kemudian pembuatan garam dan pembangkit tenaga listrik. Nah, selain matahari, energi panas juga dapat dihasilkan oleh lampu dan api. Sebagai peralatan elektronik, banyak yang dihasilkan energi panas untuk berbagai keperluan. Misalnya, oven digunakan untuk memanggang roti, penanak nasi untuk memasak nasi, dan pemanas air. Nah, selanjutnya adalah energi gerak. Angin merupakan sumber energi gerak yang dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat energi gerak dari angin, yang pertama itu mempercepat pengeringan pakaian yang basah. Yang kedua, mengeringkan kincir angin yang digunakan untuk menggiling biji-bijian, memompa air, serta menghasilkan listrik. Kemudian, menggerakkan perahu nelayan. Kemudian memanfaatkan untuk olahraga seperti perahu layar dan layang gantung. Kemudian yang terakhir adalah membantu proses penyerbukan dan penyebaran biji tumbuhan, misalnya pada rumput-rumputan. Nah, selain angin, energi gerak juga dapat dihasilkan dari air yang mengalir. Anandaku bisa perhatikan pada gambar 2.5. Energi gerak pada air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin dan perahu serta menghasilkan energi listrik. Kincir angin berguna untuk menggiling biji-bijian, memompa air, dan mengiringi sawah.
Selain angin dan air yang mengalir, energi gerak juga dihasilkan dari berbagai peralatan elektronik. Pernahkah kamu menyalakan kipas angin? Peralatan tersebut menghasilkan energi gerak yang berguna bagi manusia. Selanjutnya, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Nah, energi kimia menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna dalam tubuh sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Nah, maka dari itu kita bisa kuat berjalan, semangat belajar, dan semakin bersemangat. Selanjutnya, selain makanan, energi kimia juga terdapat pada baterai, aki, dan minyak tanah. Bahan kimia yang terkandung dalam baterai dan aki dapat menghasilkan listrik. Listrik pada baterai dapat menggerakkan mainan, sedangkan listrik yang dihasilkan oleh aki dapat menghidupkan mesin mobil. Nah, selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan. Energi listrik memiliki banyak manfaat, antara lain itu lampu menerangi kita saat malam hari. Selain lampu, kebanyakan benda di sekitar kita juga dapat berfungsi karena energi listrik. Contohnya, televisi, radio, telepon, mesin cuci, penanak nasi, komputer, dan kipas angin. Benda tersebut membuat kita lebih nyaman dan lebih mudah dari sebelumnya. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, itu tadi ya manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ananda Soleh dan Soleha silahkan buka bukunya halaman 51. Ayo lakukan, buatlah peta konsep yang berisi manfaat energi. Dari energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi listrik, dan energi kimia. Setelah itu Ananda silahkan buka kembali bukunya halaman 53. Ayo jawab. Nah, di situ ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai teks di atas. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, itu tadi materi dari Bunda tentang manfaat energi. Jika ada yang belum dipahami, silahkan japri ke Bunda. Nah, Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.